Tapi anehnya, sidik jarinya ada, mukanya ada, bahkan hingga sekarang setelah 41 tahun kemudian, kasus itu tak pernah terungkap. Dan tidak heran jika kasus ini kemudian menjadi salah satu kasus mutilasi paling misterius dan disebut-sebut sebagai pionir kasus-kasus mutilasi di Indonesia. Halo sedulur KB, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Pastinya yang pertama ada doa-doa baik buat kamu lur, penonton setia Jumanto Channel. Semoga sehat selalu, rezekinya semakin melimpah dan dimudahkan segala urusannya lur. Amin. Yang belum gabung, jangan lupa padamkan tombol subscribe di bawah ya lur, biar semangat nih bikin video lagi. Berikan like jika kamu menyukai video semacam ini dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar ya lur. Di video kali ini ada kasus mutilasi di Indonesia paling misterius dan tidak terpecahkan lur. Konon disebut-sebut juga kasus mutilasi pertama di Indonesia. Bayangkan saja, saking misteriusnya, kasus pembunuhan atau mutilasi ini pelakunya tidak diketahui hingga sekarang. Jangankan pelakunya, bahkan korbannya sendiri pun belum teridentifikasi sampai sekarang. Lah, bagaimana ini? Semua nggak diketahui ya. Yuk langsung ke pembahasan kasusnya. Di suatu pagi, pada 23 November 1981, Surya Dijaya dan Ade Sumarna sudah beraktivitas sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Mataram Motor di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di persimpangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat itu mereka melepaskan pandangan ke arah jalanan yang sudah ramai dan padat lalu lintas kendaraan. Mendadak, hidung mereka mencium bau tak sedap, bau busuk yang menyengat. Saat mengendus bau tak sedap, mata kedua satpam tersebut tertuju pada dua buah kardus yang tergeletak begitu saja di trotoar di Jalan Setiabudi, tak jauh dari jembatan penyeberangan. Kedua satpam tersebut menghampiri kardus itu, tapi firasat mereka tak enak. Kardus tersebut terlihat mencurigakan, makanya mereka tak berani membukanya. Keduanya lalu melaporkan penemuan kardus itu kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Sayangnya, bapak-bapak polisi sedang sibuk karena kondisi lalu lintas sedang sangat ramai. Polisi tak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena lebih fokus untuk mengatur lalu lintas kendaraan di antara Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman yang macet pada saat itu. Tak lama, melintas dua pemulung. Mereka girang menemukan dua kardus yang teronggok di trotoar. Lumayan, kardus itu bisa dijual, pikir mereka. Kedua pemulung heran, begitu diangkat, kardus tersebut berat. Penasaran, keduanya membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, surprise banget nggak tuh? Pas ngeliat isinya apaan, mereka langsung terperanjat. Suaranya tercekat di tenggorokan. Mata kedua pemulung tertuju pada benda di dalam kardus. Isinya sepotong kepala dan potongan tulang belulang manusia. Bukan hanya itu, kardus kedua ternyata berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Singkatnya, mereka melihat tulang belulang dan potongan tubuh manusia yang telah dimutilasi. Terdapat kepala dan organ manusia juga, semua dibungkus dalam 8 kantong plastik. Tepatnya, terdapat 13 potong tulang belulang beserta kepala dan 180 sayatan daging bersama isi perut manusia. Kedua pemulung itu berteriak mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan tersebut. Polisi yang tadi dilapori oleh satpam menghampiri lokasi itu. Polisi awalnya tak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Tapi ketika polisi melihat langsung isi kardus, bulu kuduknya langsung berdiri. Merinding bapak polisinya. Potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kemudian hari selanjutnya warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar pada saat itu. Baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia yang masuk ke media. Yang kemudian kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13 berdasarkan 13 potongan manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Tapi banyak juga yang menamai kasus mutilasi ini dengan sebutan Pesona 13. Almarhum Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik legendaris RSCM, adalah ahli forensik RSCM yang memeriksa korban mutilasi itu. Ia mengatakan dari hasil otopsi tulang belulang dan daging, diketahui pelakunya sangat sadis.
Si pembunuh tak hanya memotong-motong jasad korban secara sistematik, tapi juga menyayat dan mengelupas seluruh daging dari tulang korbannya. Yang uniknya, wajahnya tidak diapa-apakan, telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada juga. Selebihnya itu seperti kambing guling, disayat-sayat ratusan potong, kemudian paru, hati, dan limpa masih utuh. Melalui jasad yang sudah disusun, Munim menyimpulkan korban adalah seorang pria berusia kisaran 18 hingga 21 tahun dengan tinggi badan 165 cm, bertubuh tegap dan agak gemuk. Juga terdapat tahi lalat. Korban juga menderita penyakit fimosis atau lubang saluran urin yang sangat sempit di ujung kemaluan yang tidak disunat. Munim menduga proses mutilasi diperkirakan berlangsung pada 21 November malam hingga 22 November 1981 dini hari. Karena jasad korban saat ditemukan sudah membusuk. Pelaku memotong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Seluruh keterangan Dr. Abdul Munim Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Korban dimutilasi lebih dari satu orang dan bukan dilakukan oleh orang biasa. Sebab menurut Munim, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan mudah. Potongannya begitu rapi dan mengerat tulang dengan bersih. Bahkan tidak ada bekas darah sedikit pun di potongan tubuh korban. Seolah-olah dilakukan di kamar mandi atau tempat yang dialiri air. Saat itu, polisi pun menduga pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersiar. Tapi anehnya, sidik jarinya ada, mukanya ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Tim forensik saat itu sepakat bahwa para pelaku sangat ahli. Sebagai gambaran, ahli forensik profesional yang terlatih pun membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Tetapi pelaku diduga membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam saja. Petunjuk lainnya adalah kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban adalah bekas buku. Dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus terdapat 3 eksemplar koran terbitan sore tanggal 19 Agustus 1981. Koran itu masih terlihat rapi seperti belum pernah dibaca. Namun dengan petunjuk itu, polisi tak berhasil menemukan pelakunya. Bahkan hingga sekarang, setelah 41 tahun kemudian, kasus itu tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Bahkan identitas korban pun tak terungkap, meski telah ditemukan berbagai petunjuk pada tubuh korban. Sebenarnya saat itu ada ratusan orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, hingga 26 November 1981, keluarga orang hilang yang melapor ke polisi tak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi itu. Akhirnya tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, sebagai mayat tidak dikenal. Kepalanya tidak ikut dikubur karena masih jadi bagian identifikasi pada saat itu. Benarkah kasus Setiabudi 13 atau Pesona 13 adalah kasus mutilasi pertama di Indonesia? Ternyata menurut Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Enoch Markum, dalam diskusi The First Nation Discussion on Indigenous Psychology Mutilation Case Indonesian Perspective pada 3 Desember 2008 sudah ada sebelumnya. Dia mengatakan di Indonesia sudah tercatat 61 kasus mutilasi sejak 1967. Dan pelaku mutilasi rata-rata adalah perorangan. Merangkum data dari berbagai sumber menyebutkan ada beberapa kasus mutilasi sejak tahun 2000 hingga sekarang. Kasus tersebut diantaranya kasus Rian Jombang, pelaku pembunuhan mutilasi 11 korban sejak 2006 hingga 2008. Ia kini tinggal menunggu eksekusi mati. Lalu kasus Babe Baikuni yang membunuh dan memutilasi 14 orang anak jalanan sejak tahun 1993 hingga 2010. Kemudian Nelson Hutapea, pelaku pembunuhan dan mutilasi kedua orang tuanya di Dusun 7 Kecamatan Aikuasan, Pulau Raja, Labuan Batu pada tahun 2012. Ada Agus alias Kusmayadi juga menghabisi nyawa kekasihnya Nur Alikah dengan cara dimutilasi di Tangerang, Banten pada tahun 2016. Ada Petrus Bakus menghabisi nyawa kedua anaknya di Kompleks Asrama Polres Melawi, Kalimantan Barat pada 16 Februari 2016.
Pria berpangkat brigadir itu mengaku membunuh dan memutilasi kedua anaknya karena mendapat bisikan dari Tuhan. Lalu ada Rahmat Awiwi menghabisi nyawa Erianti dan anaknya yang masih berumur 6 tahun pada tahun 2016. Mayat Erianti ditemukan di dalam koper di Jalan Cakung Cililitan, Jakarta Timur. Dan anaknya ditemukan di dalam kardus televisi di tepi Jalan Kampung Bulakoja, Jakarta Utara. Prada Dero Permana yang membunuh dan memutilasi kekasihnya sendiri, Vera Oktaria, di Palembang, Sumatera Selatan, Mei 2019. Pada tahun yang sama, guru tari Budi Hartanto menjadi korban mutilasi yang dilakukan Aris Sugianto dan Aziz Prakoso di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Yang paling terbaru, kasus mutilasi driver ojol Rido Suhendra menjadi korban mutilasi yang dilakukan 3 orang pelaku di Kedung Waringin, Bekasi pada tanggal 27 November 2021. Pelakunya ada 3 orang, ketiganya menghabisi Rido karena sakit hati diduga korban telah menghina dan mencabuli istri salah satu pelaku. Dan kasus mutilasi Setiabudi 13 atau Pesona 13 sampai sekarang masih belum terungkap. Siapa pembunuh kejam itu dan siapa si korban tersebut? Juga apa motif dibalik pembunuhan mutilasi itu? Dan tidak heran jika kasus ini kemudian menjadi salah satu kasus mutilasi paling misterius dan disebut-sebut sebagai pionir kasus-kasus mutilasi di Indonesia. Menurut kalian gimana, Lur? Kepikiran nggak kira-kira siapa pelaku dan korban dari misteri kasus mutilasi sulit terpecahkan barusan? Atau barangkali ada yang tahu motifnya mungkin? Yuk, tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yuk, barangkali ada request ngebahas apa gitu, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.